bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang sangat mengenal kami, melebihi apapun Tuhan. Engkau tahu semuanya, Engkau adalah yang awal sampai yang akhir, yang pegang kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, yang mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah Tuhan yang kami sembah dan yang kami layani. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan, penyertaan, dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada. Kami tahu karena Tuhan menghendaki kami ada di hari ini, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Hari demi hari ya Tuhan, tiap-tiap hari Engkau punya cara yang baru untuk memberkati kami. Karena Engkau Tuhan yang begitu baik dan sangat peduli dengan kami, bahkan sangat mengasihi kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman yang hidup, firman kebenaran, firman yang adalah Engkau sendiri. Bicaralah buat kami semua tanpa terkecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu firman-Mu penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang terbuka di pagi hari ini, biarlah firman-Mu mengajar kami, firman-Mu mendidik kami ya Tuhan. Firman-Mu menyatakan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami, firman-Mu menjadi kesenangan bagi setiap kami, karena tidak ada yang dapat menggantikan firman-Mu daripada apapun yang ada di dunia ini. Kami mau berikan semua hati, pikiran, perhatian, telinga, mata kami untuk Engkau Tuhan, fokus kepada apa yang Engkau mau nyatakan buat kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita dengarkan pesan Mbak. Shalom warga kerajaan, a family of worshiper, bukan cuma a family of worship. Kita tahu kuncinya adalah the head of the family, yaitu kepala keluarga. Kita melihat bagaimana yaitu Nuh melakukan perintah Tuhan, mendirikan mezbah, dan ketika dia memberikan persembahan ataupun kurban, maka dia mengalami berkat yang luar biasa. Sayang saja, dimulai dengan roh mengakhiri dengan daging, artinya dia diserahkan seluruh bumi, tetapi dia memilih yang kecil saja. Tuhan punya rencana besar buat Anda. Kita belajar sekarang tentang another head of family, dan perkataan mezbah ada pada Nuh, Kejadian 8 ayat 20. Tetapi perkataan worship itu dalam Kejadian 22 ayat ke-5. Perkataan worship di sana saha, itu bukan nyanyi, tetapi telungkup muka ke tanah, menyerahkan diri sepenuhnya. Itu namanya worship. Kapan terakhir kita worship? Kadang-kadang kita cuma duduk santai, belum sikat gigi menyembah Tuhan. Tetapi Abraham berkata, here I am. Dia berkata pada bujangnya yang mengantar, dan mereka semua tentang anak-anak remaja. Saya percaya seorang patriark harus membangkitkan anak-anak. Selain daripada Ishak putranya, juga dua bujangnya dia latih bagaimana mempersiapkan the next worshiper. Dan dari ujian, ambillah anakmu yang kau kasih, yaitu Ishak, bukan Ismail. God deserve the best. Nyanyi gampang, tak akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Saudara, talking is cheap, tapi ujian akan datang. Dan akibat daripada ujian itu luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana Tuhan sering memuji. Sekarang aku tahu engkau bersungguh hati kepadaku.
Karena itu dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, ujian, pujian, dan double blessing. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Dan firman Tuhan berkata, keturunanmu menduduki kota-kota musuh mereka, dan melalui keturunanmu, yaitu Kristus, the son of Abraham, the son of David, seluruh bangsa di dunia diberkati. Keturunanmu seperti bintang di langit, dan seperti pasir tepi pantai banyaknya. Jadi kita harus tahu ujian akan datang pada setiap pemimpin. Saya mengalami dalam hidup saya, dan saya tahu alurnya. Setelah ujian ada pujian. Pujian apa? Berkenan pada Tuhan. Kita tahu Kristus berkata, barang siapa melayani aku akan dipuji oleh Bapa, dihormati oleh Sang Bapa. Saudara, percuma pujian manusia. Baru mereka berkata, Hosana, blessed he that come in the name of the Lord. Yesus dipuji-puji ketika masuk Yerusalem. Tidak lama lagi, tidak sampai 24 jam, salibkan dia. Sudahlah, jangan cari pujian dari manusia. Jangan cari like. Pak, kenapa tidak pakai Facebook? Saya bilang holy book. Sorry aja. Oke, call me kuno, konvensional, it's okay. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Karena itu pesan dari saya adalah dengan jelas sekali, ujian akan datang, tapi hadapi dengan iman. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Dan yang luar biasa adalah the son, yaitu Ishak yang menggambarkan Kristus. Nggak usah kita bertengkar siapa Ishak atau Ismail, karena dua-duanya bukan. Seekor domba jantan disediakan Tuhan, dan gambaran pada Kristus. One ultimate sacrifice, selesai. It is done. God bless you all. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah dengarkan pesan gembala yang luar biasa. Dan pagi hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Juli, ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh gembala senior kita kisah tentang Abraham. Tapi kita juga akan bicara tentang Abraham di pagi hari ini dengan pewahyuan bahwa Abraham meninggalkan warisan iman buat saya dan saudara. Minggu yang lalu kita berbicara tentang kita yang adalah anak-anak Allah, kita punya identitas yang benar di dalam Kristus. Nah, sebagai anak-anaknya kita punya warisan, ya. Mari kita lihat Kejadian pada pasalnya yang ke-12, ya. Kita akan lihat di Kejadian pada pasal yang ke-12. Kita akan lihat di ayatnya yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita ke Kejadian 15. Hari ini kita akan baca beberapa ayat. Ayat yang kelima dari Kejadian pada pasalnya yang ke-15. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Lalu kita ke Kejadian pada pasalnya yang ke-17, ya, Kejadian pada pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5 kita akan baca.
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini adalah satu perjanjian yang kekal, satu deklarasi perjanjian dari Tuhan sendiri kepada seseorang yang bernama Abram. Kalau jika dia ada di rumah orang tuanya, Tuhan panggil dia untuk keluar, pergi dari keluarganya dan ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Ada janji berkat, perjanjian berkat yang diucapkan, yang dideklarasikan Tuhan buat Abraham. Nah, kita akan lihat di Kejadian pada pasalnya yang ke-26. Ya, Kejadian pada pasalnya yang ke-26. Kejadian 26 ayat 1. Abraham anaknya Ishak, ya kan? Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arifin tentang Ishak dan siapa? Ismail. Tapi garis perjanjian ini turun kepada Ishak. Nah, kita lihat Kejadian pada pasalnya ke-26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri ini, di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin itu, ya, di tempat yang mereka tinggal namanya Gerar. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat apa? Berkat." Ya. Ayat yang ke-6, tinggallah Ishak di Gerar. Kita lanjut di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya,
dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur yang lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah, saudara, kalau kita dari dua pribadi yang sudah kita baca di pagi hari ini, Abraham dan siapa? Ishak. Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Dan di sini kita mau melihat bagaimana kesetiaan Tuhan. Di Kejadian pada pasalnya yang ke-25, ya, kalau saudara baca di sana, itu Abraham mati. Ya, lalu tinggallah Ishak dan anak-anaknya. Nah, Ishak saat itu, kata firman Tuhan, kalau kita lihat di Kejadian 26 ayat 1, mengalami yang namanya kelaparan, mengalami yang namanya kekeringan daerah di mana dia tinggal saat itu, sehingga ada begitu banyak orang yang memilih untuk pergi ke mana? Ke Mesir, kalau kita baca di ayatnya yang kedua. Tapi Tuhan ya berfirman kepada Ishak, kepada Abraham, Tuhan bilang, kamu pergi keluar dari kaum keluargamu. Tapi kepada Ishak, waktu dia ada dalam kondisi yang sulit seperti itu, ya, kita melihat kepada janji Tuhan, kepada warisan yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara lewat siapa? Lewat seseorang yang bernama Abraham. Nah, waktu Ishak ada di situ dan Tuhan begini, jangan kamu pergi ke Mesir, tinggallah di negeri itu, di ayat yang kedua, ya, jangan pergi, diamlah di situ, karena firman Tuhan di ayat yang ketiga dan di ayat yang ke-24 bahwa Tuhan yang menyertai dia dan memberkati dia. Karena sumpahnya, janji Tuhan kepada siapa? Abraham. Amin. Ya. Jadi di sini kita melihat akan kesetiaan dan penyertaan serta kebaikan Tuhan yang didasarkan pada janjinya. Amin. Bukan pada situasi atau pada kondisi saat itu. Demikian juga bagi kita di hari-hari ini. Saya percaya bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada kebaikan dan kesetiaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan berjalan di dalam iman yang berpegang kepada kasih setia dan penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, dan itu dalam kesetiaannya diteruskan kepada, dipegang, diwariskan kepada Ishak, bahwa Ishak, engkau akan diberkati, aku akan menyertai engkau, dan firman-Nya bahwa Ishak pun akan dibuat menjadi bangsa yang bangsa yang besar, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Ya, kita tahu bahwa Abraham pada umur 75 tahun belum mempunyai anak sampai harus Sarah menyarankan kepada Abraham untuk mengambil siapa?
Hagar dan melahirkan Ismail. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika Ishak taat, ya, mendengar suara Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan mau, firman Tuhan begini, sekalipun di saat itu ada kelaparan, sekalipun di saat itu kondisinya sulit, tapi kalau kita baca di ayatnya yang ke ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ya, di musim itu juga, dalam kondisi sulit, dalam kondisi orang-orang tidak punya panen yang baik, dalam kondisi kekeringan karena mengalami kelaparan karena tidak ada panen, tapi kata firman Tuhan, Ishak menabur di kondisi yang seperti itu. Dan firman Tuhan berkata, di tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Janji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, dan itu disampaikan juga kepada Ishak. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, itu tergenapi oleh Tuhan dalam kehidupan Ishak. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Kita akan juga membaca pada ayat-ayat yang lain bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia dengan apa yang Dia janjikan. Amin. Bahwa kondisi atau keadaan kita di hari-hari ini, bahkan, ya, sekalipun kita mau bilang ini kondisi ekonomi yang sulit, tapi kita punya Tuhan yang sudah memberikan janjinya, dan itu tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Jadi janji Tuhan ini, warisan yang kita terima, warisan yang kita terima ini karena Kristus, itu ya, nanti kita akan baca sebentar, itu berlaku buat kita, tidak ditentukan oleh kondisi atau siapa kita atau situasi apapun yang sedang kita alami di hari-hari ini. Bahkan di ayat yang selanjutnya, ketika sumur-sumur yang digali oleh papanya Ishak, oleh Abraham, oleh gembala-gembala Filistin, itu dia apa? Ditutup, kata firman Tuhan di ayat yang ke-15. Ya, sumur-sumur itu ditutup dengan sengaja. Sumur itu dia apa? Ditutup oleh gembala-gembala Filistin. Lalu apakah Ishak berkelahi dengan mereka? Tidak. Bahkan dia disuruh pergi dari situ. Kalau kita baca di ayat yang ke-16, Ishak pergi dari situ. Dia gali lagi sumur-sumur yang lain yang pernah digali di samping bapaknya, yang telah ditutup oleh gembala-gembala orang Filistin ini. Dan kata firman Tuhan, saudara, ya, mereka mendapati mata air yang berbuah-buah. Di ayat yang seterusnya, mereka pun terjadi pertengkaran antara gembala Filistin dan gembalanya Ishak. Ya, gembala-gembala Gerar itu bertengkar dengan gembala-gembalanya Ishak. Mereka membuat satu pernyataan bahwa sumur itu milik mereka, padahal yang gali bukan mereka. Kalau itu terjadi mungkin di kita di hari-hari ini, di musim kemarau, sekarang ini musim kemarau kan, ada pemberitahuan supaya kita waspada terhadap kebakaran gitu ya, karena lagi musim kemarau, angin kuat, ya, sumur-sumur mungkin berkurang airnya, dan sumur itu ditutup, sumur kita gali lagi,
orang lain akui bahwa itu dia bersumber. Haleluya. Bagaimana kira-kira respon saya dan saudara? Nah, ada banyak hal dalam hidup kita ini yang terkadang kita harus percaya bahwa Tuhan ada dan menyertai kita dalam keadaan apapun. Musuh bisa membuat segala macam hal, tapi kita tahu bahwa Bapa kita itu Bapa yang setia menyertai kita dalam keadaan apapun. Amin. Nah, Ishak tidak dalam keadaan itu, Ishak tidak fokusnya itu bukan kepada air dan sumber itu, tapi fokus Ishak itu kepada sumber daripada air itu. Amin. Demikianlah saya dan saudara, kita percaya bahwa ya, dia yang kita akui Bapa, yang kita bilang Bapa itu sumber, kan Aba itu sumber. Dia adalah sumber kehidupan saya dan saudara. Jadi mau keadaan model apapun, mungkin ada orang yang berbuat curang dengan kita, bisa saja, amin. Orang yang berbuat tidak baik dengan kita, mungkin dengan sengaja mengutuk atau punya rancangan-rancangan yang jahat. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan yang adalah sumber itu berkuasa untuk membuka sumber-sumber yang baru. Amin. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Karena Ishak pegang akan perjanjian itu. Dia tahu bahwa Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia. Perjanjian itu bukan hanya berlaku buat bapaknya, tapi berlaku buat dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahku? Jawab mereka, ya, oleh karena respon Ishak, ya, saya juga di sini saya renungkan ya, kalau kita mungkin ketika kita diperlakukan seperti itu, bagaimana kira-kira respon kita di hari-hari ini? Ishak gali sumur berkali-kali, bukan cuma sekali. Digali ditutup, digali lagi ditutup, dia gali lagi ditutup, diakui lagi malah oleh mereka. Tapi dia terus melihat kepada penyertaan Tuhan sampai pada titik ini. Raja itu yang pernah mengusir dia, menyuruh keluar dari tanahnya. Firman Tuhan bilang begitu, datang kepada dia dan bilang begitu, kami telah melihat sendiri, haleluya, bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Intinya kehidupan Ishak pada akhirnya menjadi berkat kesaksian buat musuh-musuhnya. Haleluya. Amin. Ya. Nah, hari-hari ini mari saya percaya bahwa biarlah pikiran Kristus yang menguasai pikiran kita untuk, bukan cuma saudara, saya pun demikian. Mungkin kita hari-hari ini mendapatkan perlakuan atau hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Tapi mari hati kita tetap melihat kepada kesetiaan Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, di mana yang menjadi sumber kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang setia itu tidak
pernah ingkar janji. Amin. Tidak pernah berubah akan kesetiaannya. Haleluya. Nah, itu Ishak. Mari kita lihat. Karena kita bicara, dia adalah Allah Abraham, Ishak dan apa? Yakub. Kita lihat di Keluaran pada pasal yang ke-28. Di Keluaran 27 bagian yang terakhir itu ada perikop Yakub lari ke Mesopotamia. Kita tahu kisah Yakub ini. Bagaimana Yakub dengan dibantu oleh mamanya, dia tipu bapaknya. Ini tidak main-main saudara ya. Anak tipu papa. Haleluya. Ya, anaknya tipu bapaknya. Dia bilang dia Esau, padahal dia ya Yakub. Dia pakai dibantu oleh mamanya, dia pakai baju jubahnya Esau, dia bungkus dia punya tangan kaki semua dengan itu kulit domba supaya waktu papanya raba ada bulu-bulu, karena Esau berbulu, Yakub tidak. Sempat ragu si Ishak karena Ishak sudah matanya sudah kabur kan, sudah buta, papa sudah buta, dia tipu. Ya kan? Papa sudah buta, tipu, anak tipu. Ishak sudah hampir tahu suara, dia sempat ragu kan, suara Yakub, tapi badan Esau. Dan akhirnya dia melepaskan, sempat dalam keraguan, tapi dia tetap melepaskan berkat buat Yakub. Esau datang meraung-raung, marah sama Yakub. Lalu Esau bilang di ayat yang ke-41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah, ayat 41 Kejadian yang Keluaran. Kejadian 27 ayatnya yang ke-41 Kejadian. Ya, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya lalu memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Lalu dia ayat 46, kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Lalu di ayat 28, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Jadi ketika Ribka tahu bahwa Esau dendam sama Yakub dan Yakub mau dibunuh, maksudnya kira-kira begini, Esau bilang ini, sebentar kalau papa mati, saya bunuh dia, karena dia begitu marah. Ribka karena sudah tahu, Ribka bilang, Yakub lebih baik kau pergi sudah di mamanya Bu Adek, namanya Laban, kau pergi di sana sudah di rumah paman. Dia kasih tahu Ishak, lalu Ishak memberkati dia untuk pergi. Ya, hanya dia bilang alasannya karena memang si Esau sudah ambil istri yang orang Kanaan, jadi mereka tidak suka. Nah, lalu kita lihat di ayat yang ke-10 dari Kejadian 28. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Ayat 11. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit,
Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Jadi Yakub lari karena takut sama apa? Kakaknya Esau. Tipu papanya. Di perjalanan dia tertidur. Tidur di satu tempat berbantalkan batu. Lalu firman Tuhan, ya, berdirilah Tuhan, kata di ayat yang ke-11. Tuhan itu Tuhan yang setia pada janjinya. Tadi kita nyanyi lagu bahwa ada lagu yang terakhir itu. Tuhan itu yang akan terus menyempurnakan kita. Mungkin kita bisa salah, kita bisa gagal, tapi Dia Tuhan yang setia pada janjinya. Yakub ini, yang tadi saya bilang, papa buta, dia tipu, lalu pergi lari karena takut sama kakaknya. Di jalan firman Tuhan datang dan berfirman buat dia. Kata yang pertama, Tuhan bilang, "Akulah Tuhan, Allahmu, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring," dan seterusnya, mengulangi perjanjian yang disampaikan kepada Abraham dan kepada siapa? Ishak. Jadi waktu Ishak melepaskan berkat itu berlaku buat Yakub. Amin. Amin. Bukan karena apa yang Yakub lakukan. Haleluya. Ini Yakub tidak main-main loh. Tipu papa. Tapi itu adalah perjanjian yang sudah dilepaskan buat dia. Berkat itu sudah dilepaskan buat dia, sudah diberikan buat dia. Dan Tuhan itu Tuhan yang apa? Setia kepada perkataannya. Jadi apa keadaan kita hari-hari? Saya tidak bilang kita hidup kacau balau, bukan itu saudara. Tapi kita hidup, kita berjalan dalam kesetiaan Tuhan, pegang janji dan firman-Nya. Amin. Tuhan itu setia. Seperti apa yang dialami Ishak tadi. Keadaan boleh berubah. Keadaan mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Usaha kita apa saja. Tapi kalau kita fokus kita kepada Tuhan dan kesetiaannya, saya percaya ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak pernah kita duga. Karena Tuhan itu Tuhan yang punya banyak cara. Amin. Cara Tuhan itu bukan cara yang itu yang berulang terus. Kita saja kreatif. Amin. Karena kita punya pencipta kreatif. Amin. Apalagi Dia Tuhan. Dia sangat kreatif. Ya, termasuk terkadang kalau soal tanah ini ya, masalah perbuatan gereja ini. Ya terkadang kita mungkin berpikir, oh yang begitu.
tuh punya banyak cara, amin. 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 Ya, yang tidak kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan. Sampai yang punya tanah itu bilang, kenapa ibu berubah? Harusnya kan ibu sudah bilang mau bayar gitu. Ya saya bilang, ya saya tidak pernah tahu kalau kita mau dikasih tanah. Saya bilang begitu. Kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan punya cara yang lain. Saya mau begitu ke mereka. Itulah Tuhan. Dia punya banyak cara, saudara. Sehingga kita tidak bisa membatasi bagaimana Tuhan, saya mau begini dan begini dan begini gitu mungkin ya. Dengan apa yang menjadi persoalan, pergumulan kita di hari-hari ini. Tapi percayalah pada kesetiaan dan kebaikan serta penyertaan Tuhan itu. Amin. Dia berkuasa untuk mendatangkan pertolongan buat saya dan saudara. Dan itu yang terjadi. Bukan karena kita. Makanya saya pun di hari-hari terus belajar. Bukan karena kebaikan kita. Amin. Bukan karena kecakapan, bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan, bukan karena siapa kita, tapi karena Tuhan itu setia. Amin. Ya. Yakub dalam kondisi itu, Kejadian 28 ayat 13, Tuhan datang buat dia dalam mimpi dan ngomong seperti itu. Tuhan yang bilang, Yakub, kau bikin apa sama kau bapak? Kau tipu kau bapak tau? Wah, Tuhan dah hakimi dia. Kau tipu kamu bapak yang sebuta itu toh? Mentang-mentang dia buta, baru kau tipu dia? Tidak, saudara. Itu yang saya sampaikan di minggu yang lalu tentang anak yang hilang. Waktu bapaknya lihat anaknya itu datang, bapaknya peluk dan cium dia. Bapaknya tidak bilang, anak kurang ajar, kenapa kau begini, kasih habis harta, bla bla bla. Tidak. Amin. Anaknya nggak ngomong apa-apa, belum ngomong apa-apa, belum minta maaf. Bapaknya juga tidak tanya, kok kenapa kau pulang model begini? Kau sudah hidup. Tapi firman Tuhan begini, papanya peluk dan papanya apa? Cium, memeluk dan mencium. Anaknya tidak ngomong, belum ngomong satu pun, dan papanya juga nggak tanya. Kau sudah kasih habis papa uang tuh, baru kau sekarang mau balik, baru kau ingat apa karena tidak seperti itu, saudara. Kejadian 28 ayat yang ke-14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat. Wow. Harusnya Yakub malam itu ketiduran, tapi waktu dia lihat begitu, dia lihat tangga naik turun surga. Tapi begitu Tuhan bicara begitu, Yakub bilang, Tuhan, saya baru di pusat apa? Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Kita lanjut ke Kejadian pasal yang ke-39. Adapun Yusuf ayat 1, Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Lalu ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya. Ayat 22. Sebab itu kepala, ayat 21 dulu. Ayat 20 ya. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Ya saudara, Yusuf anak papa yang disayang, dimanja, dikasih daun jubah yang terbaik oleh bapaknya, lalu oleh persekongkolan saudara-saudaranya. Mereka harusnya mereka membunuh dia, tapi akhirnya mereka jual dia, jual sebagai budak, dijual, dibawa oleh orang Ismail dan sampailah dia di rumah Potifar, jadi budak di sana. Tapi firman Tuhan bilang, apapun yang di ayat yang kedua itu, Tuhan menyertai Yusuf, ia menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Budak, ada rumah? Tidak ada rumah. Banyak uang? Budak, nggak banyak uang. Tidak banyak harta, budak. Tuhan menyertai apa Yusuf. Bahkan ketika di penjara, ada uang nggak di penjara? Ada uang, tidak ada apa-apa. Karena istri Potifar, Yusuf di penjara. Difitnah kan? Difitnah, Yusuf difitnah. Dia tidak melakukan. Istri Potifar bilang ini dia yang menggoda Yusuf. Dia bilang Yusuf goda dia. Tidak pakai tanya-tanya, langsung kasih masuk apa? Penjara. Tidak adil, dapat perlakuan yang tidak adil. Difitnah, hanya karena fitnah masuk penjara. Tapi percayalah, kalau kita semua berjalan dalam penyertaan Tuhan, kita percaya hidup kita disertai Tuhan, apapun yang kita alami, kita tahu Tuhan ada dalam perjalanan itu. Amin. Di saat-saat itu Yusuf bukan orang yang secara manusia, mungkin kalau kita bilang hari-hari ini berhasil, apa ukuran berhasil? Sukses? Apa? Punya rumah besar, punya uang banyak, punya deposito, punya mobil, punya jabatan, dan seterusnya. Ya toh? Itu kan sukses menurut dunia. Tidak salah dengan semuanya itu. Haleluya. Tidak salah. Ujungnya memang Yusuf jadi apa? Pejabat tinggi. Orang nomor 2 setelah raja, setelah Firaun. Dikasih cincin kerajaan itu, dikasih kepercayaan. Tapi kan ada perjalanan yang harus dilewati oleh Yusuf. Dan dalam perjalanan yang sulit, Yusuf tahu dia disertai oleh Tuhan. Amin. Nah, siapa saya dan saudara? Kita lihat di Galatia pada pasalnya yang ketiga. Saudara bisa pulang dan baca semua
ayat 1 sampai ayat yang terakhir dari Galatia pasal 3. Tapi pagi hari siang ini kita hanya akan membaca ayat yang ke-6. Saudara bisa pulang dan baca di rumah semuanya. Ayat yang ke-6, Galatia 3. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang-orang bukan Yahudi? Saya dan saudara. Amin. Tadi oleh berkat kepada Abraham, maka semua bangsa mendapatkan apa? Berkat. Ya. Oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, ayat 14, ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Kristus yang menjadi kutuk, dia menjadi terkutuk karena saya dan saudara. Harusnya kita yang terkutuk, amin. Tapi kutuk itu ditanggungan kepada Kristus. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, maksudnya membuat yang tadi itu menanggung menjadi kutuk itu, telah menjadi terkutuk itu, supaya di dalam dia, di dalam Kristus, berkat apa? Sama-sama bilang, berkat apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh yang telah dijanjikan, Roh Kudus yang telah dijanjikan itu kita semua terima di dalam Kristus. Berkat Abraham itu yang dimaksudkan keturunan itu adalah Kristus. Ya. Jadi bukan kepada banyak keturunan, tetapi kepada satu keturunan yang tadi lewat si Ishak dan sampai kepada Kristus. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Nah ini dia. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu siapa? Kristus. Maksudku ialah janji, kita lihat dulu 22 ayat 16 sampai 18. Kejadian 22 ayat 16-18. Katanya, ini yang tadi yang dimaksud dengan keturunan itu ya. Makanya dibilang bahwa garis keturunan itu lewat siapa? Ishak. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat apa? Keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Saat itu sudah ada Ismail belum? Sudah. Dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Ayat yang tadi kita baca di Galatia pada pasalnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata,
dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, itu janji yang tadi yang kita baca di Kejadian 22. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, dan seterusnya saudara bisa baca. Nah, kita lihat di ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat ayat 22 dulu. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman, ya, bukan karena perbuatan. Amin. Jadi hukum Taurat itu penuntun sampai ayat 24 itu Kristus datang. Haleluya. Ayat 24. Nah, penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, ayat 25. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun. Apa itu penuntun? Hukum Taurat. Iman itu telah datang. Siapa itu? Kristus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Maksudnya kehidupan Kristus itu menjadi kehidupan saya dan saudara. Amin. Mengenakan Kristus maksudnya kehidupan Kristus itu menjadi milik kita. Makanya kita berjalan dalam kemenangan. Kita memulai dari kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, dan kepada kemenangan. Haleluya. Kita nyanyi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan bukan hanya kepada kemuliaan, tapi kemuliaan yang lebih besar kata Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ini yang menjadi 3, 2, 1. Dan jika kamu adalah di Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima ya. Itu yang menjadi inti dari khotbah saya pagi hari ini. Karena saya dan saudara milik Kristus, Dia telah tebus kita. Kita adalah anak-anaknya, tadi kita sudah baca. Kita ini karena iman kepada Kristus, kita dihitung sebagai keturunan siapa? Abraham. Janji yang dideklarasikan Tuhan kepada Abraham itu juga adalah warisan buat saya dan saudara. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.